Ya, saya mau tanya, selama ini ketika Bu Tia menjadi kepala sekolah di SDN Pati Dumatigen, Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Ya. Untuk selama ini saya itu mengidentifikasi permasalahan itu dari dilema etika atau rujukan moral. Biasanya ada permasalahan-permasalahan yang bisa saya identifikasi dengan logika saya sendiri. Namun kadang juga ada perlu masukan dari orang lain karena ditakutkan ketika saya mengambil keputusan sendiri mungkin dianggap tidak benar oleh pihak lain. Bagaimana Bu Tia menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan benar? Biasanya saya melakukan pengambilan keputusan atau menyelesaikan masalah itu berdasarkan kolaborasi atau musyawarah. Kan ada masalah yang ada kaitannya dengan aturan atau regulasi yang ada, jadi saya perlu bermusyawarah dengan yang berwenang misalnya. Tetapi saya juga harus berpikir panjang, apakah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara yang bermanfaat atau malah justru menimbulkan masalah baru. Langkah-langkah yang Bu Tia ambil untuk mengatasi hal tersebut bagaimana Bu? Saya tidak pernah berpatokan dengan satu aturan ya, maksudnya dengan satu patokan tidak. Tapi saya kondisikan dengan permasalahan itu apa dulu. Lalu saya berusaha tidak akan memaksakan apakah keputusan saya itu tadi selalu benar. Karena kan tidak semua orang itu suka atau setuju dengan pendapat kita. Bisa jadi ada salah satu yang berpendapat bahwa keputusan itu tidak benar. Jadi ibaratnya sebelum saya memutuskan, saya harus mengkaji ulang apakah sudah benar dilakukan hal seperti itu atau belum. Hal-hal apa yang Bu Tia anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk sebuah kasus dilema etika? Kalau kasus saya rasa kok kondisional saja ya Mbak, karena kan kita belum bisa memprediksi masalah apa yang akan muncul nanti dan pelakunya orangnya juga berbeda-beda, maka ya kita menyelesaikan masalahnya dengan kondisi yang ada saja. Hal-hal apa yang menjadi tantangan bagi Bu Tia dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus dilema etika? Yang paling sulit itu kadang kita ketemu masalah dengan seseorang yang kita kurang suka atau sesuatu hal yang sangat sensitif dengan kita. Nah, di situ tantangan saya adalah menjaga emosi pastinya. Kalau kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, pastikan kita gak suka terus terpancing emosi. Nah, dari situ kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri supaya bisa mendapatkan keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Karena keputusan yang diambil secara emosi itu biasanya berdampak buruk, baik untuk kita atau orang yang akan kita bantu. Apakah Bu Tia mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah dilema etika ini Bu? Mungkin Ibu punya hari-hari khusus atau langsung menyelesaikannya di tempat atau bentuk atau prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal sepertinya kok terkesan akan itu ya merencanakan datangnya masalah ya. Ya, jadi saya tidak punya jadwal karena didasarkan pada kompleksitas masalahnya. Jadi siapa saja yang terlibat dan waktunya kan kita tidak tahu. Jadi cenderung ke musyawarah dan kolaborasi dalam menyelesaikan saja. Bu, apakah ada seseorang atau faktor apa gitu yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Iya, kalau seseorang pasti ada. Jadi saya membutuhkan musyawarah atau berdiskusi misalnya ke guru senior atau siapa yang
bisa saya ajak berpikir tentang masalah tersebut. Jadi saya tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, saya butuh berkolaborasi dan bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana. Pembelajaran apa yang dapat Budia petik dalam mengambil keputusan dengan bijak? Oh ya, untuk selama ini pembelajaran yang bisa saya petik adalah bahwa dari datangnya masalah tadi, baik sebelum mengambil keputusan, proses pengambilannya, sampai pasca pengambilan keputusan itu, kita sebagai orang yang dituakan di sekolah harus super sabar ya Kak, menahan sabar. Kemudian walaupun dalam hati itu berkecamuk apa, kita harus bisa tersenyum untuk membuat dingin suasana. Jadi kesimpulannya, permasalahan sebesar apapun jika kita lewati dengan sabar dan senyum, insya Allah akan berhasil dan mendapatkan suasana yang baik di sekolah. Assalamualaikum Pak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Rizka dari SD 43. Nah, saya kesini ingin mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Oke. Satu Bapak. Ya. Bisa. Monggo. Terima kasih Pak. Ya. Langsung ya Pak. Ya. Nah, selama ini ya yang Bapak alami untuk masalah kasus-kasus itu, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasinya antara dilema etika atau bujukan moralnya? Oh, gitu. Untuk kasus dilema etika dan bujukan moral itu kan sudah cukup jelas ya. Kalau bujukan moral itu jelas kasus mana yang benar dan mana yang salah, sehingga sangat mudah lah. Kalau yang satunya lagi dilema etika itu memang namanya etika. Dilema itu sebenarnya menurut saya itu sudut pandang, sehingga bisa dikatakan sepintas dilema etika itu kan dua hal yang kelihatannya sama-sama benar kan gitu. Jadi kita mengidentifikasi kalau jelas itu benar dan salah kan itu bukan moral, kalau dilema etika itu sama-sama benar. Iya, Pak. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMP 6 ini Pak, terutama untuk kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar? Iya tadi yang dilema etika itu. Iya. Untuk ya itu tadi, untuk dilema etika memang kan agak rumit karena sepintas kalau kita lihat itu sudah sama-sama benar kan, maka kita harus sangat berhati-hati. Hal yang paling krusial menurut saya itu ketika menghadapi hal yang berhubungan dengan dilema etika, kebajikan yang sama-sama benar tadi, itu ya kita harus mengidentifikasi secara detail sehingga kita akan mendapatkan data-data yang konkret, yang banyak, selengkap mungkin. Dengan data itu kalau kita menganalisis pada akhirnya mampu katakanlah mengambil keputusan itu, tentu akan melihat oh ini yang lebih bermanfaat, ini yang lebih baik dibandingkan ini. Tidak benar salah tapi yang lebih dibandingkan yang satu. Lalu langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan untuk menangani kasus seperti itu? Oke. Langkah-langkah atau prosedur sebenarnya ya secara umum sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama itu adalah kita mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah, kemudian data-data kita ambil secara detail tadi sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Kemudian yang kedua kita juga harus melihat situasi juga sih, situasi kondisi lingkungan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang penting lagi langkah berikutnya itu kadang kita juga harus memikirkan tentang tipe kepemimpinan seseorang. Kalau saya sih memang berusaha sebisa mungkin kepemimpinan saya itu tipenya semacam kita itu transparan. Yang kedua partisipatif. Jadi transparan, kalau kita itu tidak umpet-umpetan maka orang yang kita pimpin pun akan melihat oh iya ternyata kepemimpinan saya ini tidak menutup-nutupi hal yang tidak perlu ditutupi. Kemudian yang kedua partisipatif itu juga sangat penting. Orang itu akan merasa sangat diorangkan jika diajak berdiskusi. Sehingga di dalam mengambil keputusan kalau kita menggunakan dua prinsip itu saja, menurut saya
itu sudah apa istilahnya sudah cukup bagus untuk pengambilan keputusan nanti. Saya kira seperti itu. Iya Pak. Kemudian hal apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etikanya Pak? Yang paling efektif ya? Oke, yang paling efektif. Yang paling efektif ya secara umum tadi itu kita kan betul-betul harus memahami masalah itu secara detail tadi. Jadi proses pengambilan data yang selengkap mungkin dan sedetail mungkin itulah yang menurut saya pada akhirnya ketika kita mengambil sebuah keputusan itu akan jauh lebih efektif dibandingkan kalau kita tidak atau katakanlah mengambil datanya itu secara serampangan atau yang permukaannya saja. Saya kira itu yang paling efektif. Nah, yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak, pasti ada. Ya, Oke. kan seperti kita tahu kalau benar dan salah itu mudah. Oke. Kalau ini kan sepintas kalau kita lihat itu kan sama-sama benar kan gitu. Iya. Itu memang tantangan yang utama itu kan bagaimana melihat sesuatu yang sepintas kelihatannya sama benar. Tapi kita harus mengambil keputusan, harus memilih di antara dua itu yang kita lihat secara sepintas sama-sama benar. Maka tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data yang selengkap mungkin yang pada akhirnya nanti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang ini lebih baik dibandingkan yang satunya. Jadi proses identifikasi kemudian pengambilan data itulah tantangannya saya kira. Oke. Pak, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Apakah ada prosedurnya juga? Kalau prosedur tadi sudah saya sampaikan ya, langkah-langkah kita identifikasi, kemudian kita juga transparan, kita mengajak teman-teman berdiskusi. Itu pun misalnya masalah tertentu, kadang saya tim kecil yang saya ajak diskusi. Saya masalah kesiswaan yang saya ajak diskusi katakanlah cukup waka dengan pembina OSIS, kemudian dengan guru PK. Kalau masalahnya berhubungan dengan masalah pembelajaran, jadwal dan sebagainya yang kita ajak diskusi, jika ada masalah-masalah yang berhubungan dengan itu, tim kecil misalnya kurikulum yang saya ajak diskusi. Kadang kita juga mengajak seluruh guru untuk ikut kita minta pendapatnya. Nah itu prosedurnya seperti itu. Kemudian kalau pertanyaannya tadi itu adalah masalah lini masa ya, masalah terstrukturnya. Menurut saya pengalaman yang saya alami sih masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika itu munculnya belum bisa kita prediksi, sehingga itu insidental, sangat insidental, sehingga ya kapan masalah itu muncul itu saat itu yang harus kita bagaimana menangani dengan baik. Ya. Apakah ada seseorang atau faktor yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Kalau menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan dilema etika itu menurut saya sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan di depan yaitu adalah masalah gaya kepemimpinan. Di gaya kepemimpinan itu karena saya menerapkan gaya kepemimpinan yang transparan dan partisipatif itu sangat membantu. Kalau kita transparan itu berhubungan dengan trust atau kepercayaan. Kalau kita transparan dalam segala hal terutama keuangan dan sebagainya, maka teman-teman kita, bawahan kita kalau kita sebagai pemimpin akan percaya karena kita transparan, bisa dilihat dengan kepercayaan itu akan sangat bermudah untuk mendukung proses pengambilan keputusan ketika mengalami dilema. Yang kedua, partisipatif itu juga sangat penting. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa itu kita ngwongke, walaupun statusnya itu mungkin bawahan kita, kalau itu kita wongke maka akan ada rasa underbelly yang tinggi untuk membantu di dalam
semakin banyak informasi yang kita terima, mulai dari identifikasi tadi, data-data yang perlu kita temukan itu semakin lengkap, semakin banyak. Hal yang kelihatannya sepintas sama, itu akan kelihatan nanti. Oh ini baik. Saya kira itu yang faktor utama. Ya seseorang misalnya ya orang di lingkungan kita sendiri. Saya kira itu. Satu lagi nih Pak, pertanyaan terakhir. Pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil untuk mengambil keputusan dilema etika Pak? Pesan moral atau Iya. pesan moral atau pelajaran apa yang saya ambil ketika kita menghadapi dilema etika yang pada akhirnya kita harus menyelesaikan mengambil keputusan itu. Mungkin sedikit saya tambahkan dari kepemimpinan, gaya kepemimpinan. Bukan berarti gaya kepemimpinan itu yang terbaik, itu juga situasional. Maka yang bisa kita petik itu segala sesuatu kalau kita itu yang pertama kita sebagai insan religius, kita itu harus Allah, kita doa nomor satu itu karena kita religius, memang itu harus nomor satu. Kemudian kita punya niat yang baik. Yang berikutnya kita terus donal tadi dengan gaya kepemimpinan. Monggo lah nanti ya kepemimpinan yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda. Kalau saya yang bisa kita petik kalau kita misalnya transparan, kemudian kita juga partisipatif mengajak teman-teman kita itu mengajak teman-teman kita untuk memberikan pandangan, itu adalah sesuatu yang menurut pengalaman yang saya alami selama ini setelah sekitar 7 tahun lah jadi konsultan, itu sangat membantu di dalam pengambilan keputusan jika mengalami masalah yang berhubungan dengan diri mereka. Saya kira itu. Terima kasih Bapak sudah mau sharing dengan saya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.